Mana buktinya Allah menciptakan aku? Mana buktinya Tuhan menghidupkan aku? Aku sejak dulu hidup-hidup sendiri. Aku sejak dulu ada sendiri. Dan aku yang berkuasa apapun yang aku kerjakan. Dan aku berkuasa keadaan apapun yang aku ciptakan. Baik sedih, bahagia, gembira, menderita, semua urusanku. Karena semua adalah ciptaanku. Aku yang merasakannya. Aku yang mewujudkannya. Aku yang mengadakannya. Tanpa aku, semua keadaan itu tak akan ada. Inilah bukti bahwa aku ini Tuhan. Tuhan apa? Tuhan iblis yang selalu mentiadakan Tuhan yang menciptakan iblisnya. Jadi selalu sombong, yakni tidak mau sujud kepada ketiadaannya. Tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Iblis Abdul Halim ini tidak mau bila dikatakan tidak ada. Masa wujud yang ada ini dikatakan tidak ada? Kata siapa? Itu kan kata kitab suci. Itu kan kata Al-Quran. Itu kan kata Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya. Dikatakan di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar, kata Tuhan, kata Allah. Tapi di dalam diriku, keyakinanku, bagaimana mungkin Tuhan bisa melempar. Sedangkan Muhammadnya tidak bisa apa-apa, tidak bisa melempar. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memanah? Katanya Tuhan tidak sama dengan sesuatu. Katanya Tuhan tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Katanya Tuhan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Lalu kata atau huruf siapa yang ada di dalam Al-Quran itu? Muhammad bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Muhammadnya tidak ada, yang ada Allahnya. Berarti suara dan huruf itu siapa? Itulah kata Al-Quran, kata kitab. Tapi aku tidak mau. Eto-eto saja aku mau, tapi sejatinya di dalam hatiku tidak mau. Masa yang bisa duduk ini Allah? Masa yang bisa ngapa-ngapain ini Allah? Aku tidak percaya. Kenapa? Karena aku percaya kepada diriku sendiri. Karena akulah yang esa. Karena akulah yang wujud. Karena akulah Tuhan bagi diriku sendiri. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya hanya cuma hiasan-hiasan formalitas agama-agamaku. Sedang aku di dalam hatiku punya kitab sendiri yang selalu mengesahkan Abdul Halimnya. Yang selalu mengesahkan, mentauhidkan Abdul Halimnya. Karena bagiku Tuhan itu tak ada. Karena bagiku Tuhan itu gaib, yang wujud hanya diriku. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini Islamku, aku beragama Islam, hanya Islam eto ewai. Islamku Islam palsu. Aku lebih beriman kepada diriku sendiri. Aku lebih beriman kepada hawa nafsuku sendiri yang ada, yang wujud di dalam hatiku. Sedangkan kitab suci hanya omong kosong belaka. Sedangkan kitab suci gombal amoh belaka. Kenapa? Karena aku tidak terima. Bila hawa nafsuku, bila Abdul Halimku ditiadakan. Allah saja yang tidak ada, aku ada. Itulah sifat iblisku. Jadi mohon maaf bila keadaan hatiku ini tidak sama dengan jenengan-jenengan yang di luar sana. Itulah kenyataan hatiku. Kenyataan imanku.
kenyataan keesaanku Abdul Halim, kenyataan ketauhidanku hanya Abdul Halim yang ada, hanya Abdul Halim yang ku percaya sebagai Tuhan di dalam hatiku. Itulah kitab suci-sucinya iblisku sendiri yang selama ini tidak mau sujud kepada yang menciptakannya. Kenapa? Karena yang menciptakan tidak ada. Selama ini ku baca ayat-ayat suci, kan seolah-olah saja aku diciptakan. Kapan aku diciptakan? Aku tidak tahu kapan aku diciptakan. Aku ini jadi-jadi sendiri. Langit-langit itu jadi-jadi sendiri. Matahari jadi sendiri. Tumbuh-tumbuhan jadi sendiri. Bumi jadi sendiri. Lautan jadi sendiri. Gunung jadi sendiri. Bangunan-bangunan jadi sendiri. Kenapa? Aku yang mewujudkan. Dengan pandanganku maka terwujudlah semuanya. Karena tanpa pandanganku maka semuanya hancur, semuanya tak ada. Apa maknanya? Ketika aku tidur hancur semua. Ketika aku bangun wujud lagi. Mohon maaf sambil menikmati rokok. Bagi yang tidak merokok, mohon maaf, maafkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada lagi di dalam kitab suci. Kemanapun kau berada, disitulah aku, kata Tuhan, kata Allah. Tapi mana buktinya? Tak terbukti. Wong di dalam hatiku yang ada hanya aku saja. Aku Abdul Halim saja. Jadi kemanapun aku berada, ya di situ aku. Siapa yang aku? Siapa yang ada? Ya Abdul Halimku. Itulah iman dan akidahku yang hanya percaya pada diriku sendiri. Pada keesaanku sendiri. Pada ketauhidanku sendiri. Kenapa? Karena yang ku tauhidkan, yang ku esakan, yang ku adakan, yang ku wujudkan di dalam hatiku hanya Abdul Halimku sendiri. Itulah iman dan akidahku selama ini. Iman akidah yang selalu membela diriku sendiri. Membela iblis dan setan. Ya lumrahlah kalau aku selama ini disiksa. Kalau aku selama ini selalu takut, sedih. Dan takut mati. Kenapa? Karena aku tidak mau mati. Tapi percaya bahwa aku mati. Tapi aku tidak mau mati. Karena apa? Karena mati menakutkan katanya. Hidup atau mati yang menakutkan. Ya hidup inilah yang menakutkan yang sesungguhnya. Bila diriku merasa hidup, ya disitulah ketakutan-ketakutan muncul. Disitulah keinginan-keinginan muncul. Disitulah cita-cita muncul. Disitulah kerakusan-kerakusan hawa nafsuku muncul membludak. Itulah yang dimaksud kebakaran. Membakar diri, menyiksa diri, mengazab diriku sendiri. Kenapa? Karena aku tidak percaya bila Tuhan itu ada. Buktinya apa? Yang wujud di dalam hatiku hanya diriku. Yang hidup di dalam hatiku hanya diriku sendiri. Sementara Tuhan tak ada. Buktinya tak ada. Buktinya gaib. Kata Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang mukmin adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Masa yang gaib dipercaya? Contoh, seumpama aku tidak tahu tidak tahu dengan sosoknya gajah seumpamanya. Saya tidak tahu gajah. Kata orang-orang saja saya diceritakan gajah itu besar, ada belalainya, kupingnya lebar. Kata-katanya saja aku tidak percaya. Kenapa? Karena aku tidak
bisa bertemu dengan gajah itu hanya cerita-cerita dongeng saja. Tanpa aku bertemu dengan gajahnya. Selamanya aku tidak percaya dan tidak yakin kepada gajah. Kenapa? Karena belum ketemu. Kan yang dikatakan iman dan yakin itu kan ketemu. Ketemunya saya dengan gajahnya. Pandang-pandangan secara langsung. Itulah iman. Berhubung saya hanya tahu dari orang-orang saja, tahu dari buku-buku saya saja bahwa gajah ini begini, gajah itu begitu. Saya tidak yakin dan tidak percaya. Kenapa? Karena gajahnya tidak ada di hadapanku. Kalau goib, kalau tidak ada, apakah itu dikatakan iman? Iman itu kepada yang wujud, iman itu kepada yang ada, iman itu kepada yang nyata. Siapa yang nyata? Siapa yang wujud? Siapa yang hidup di dalam hatiku? Aku selama ini hanya iman kepada Abdul Halimku sendiri. Iman kepada wujudku sendiri. Iman kepada hidupku sendiri. Tuhannya goib kok diimani. Tuhannya goib kok dipercayai. Tidak ada kok dipercaya. Berarti percaya dan imannya, akidahnya dusta. Kenyataannya di dalam hatiku yang ada hanya aku. Yang wujud hanya aku. Berarti yang wujud inilah Tuhan. Sementara yang tidak wujud bagaimana dikatakan Tuhan? Wong tidak ada, tidak wujud di hadapanku. Tidak bisa dibuktikan. Apakah itu dikatakan iman? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang beriman adalah percaya kepada yang gaib. Bagaimana dikatakan percaya kepada yang tidak ada? Wong tidak ada kok dipercaya. Seumpama kiamat, kenapa kita percaya kepada hari kiamat? Wong kiamatnya belum terjadi. Apa itu dikatakan iman? Kiamatnya belum terjadi, kok kita mengaku iman kepada hari kiamat, percaya kepada hari kiamat. Yang belum datang kok dipercaya. Itu kan percaya iman akidah yang palsu, sama seperti saya. Mohon maaf kalau tidak sama dengan Anda semua. Jadi iman dan akidah itu, keyakinan itu yang ada, yang wujud inilah yang diyakini. Yang tidak wujud bagaimana mungkin bisa meyakini, mempercayai yang tidak wujud. Bagaimana mengimani, meyakini, mempercayai yang tidak ada. Berarti selama ini kita berakidah percaya-percaya doang. Tapi dalam hati kita menolak. Dalam hati kita selalu ingkar dan mensekutukannya. Mohon maaf kalau tidak sama dengan Anda.